Assalamualaikum. Oke, sudah siap belajar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak-anak semua? Jadi, hari ini kita mau belajar fisika ya, anak-anak semua. Nah, sebelum itu, kita lihat dulu sekeliling kita. Apakah sudah memungkinkan untuk kita belajar? Coba dicek teman sebelahnya masih udah ready belum semuanya untuk belajar? Sampah, mungkin ada sampah bisa disingkirkan dulu. Sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silakan. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa. Doa mulai. Saya tanya langsung yang nggak hadir siapa? Ada 36 orang yang nggak hadir, ada siapa? Hadir semua? Oke, bagus ya. Anak-anak semua silakan dikeluarkan buku belajarnya. Oke ya, sudah semua ya. Kita mulai belajar pada hari ini. Oke, jadi pada hari ini kita mau belajar materi baru. Materi tentang apa? Global warming. Apa arti global warming? Pemanasan global. Kira-kira nih, Ibu mau tanya dulu. Coba sebutkan fenomena yang kalian tahu tentang global warming. Salah satunya, masing-masing ada yang tahu? Boleh. Es kutub, kenapa es kutub? Mencair. Gimana? Iya, boleh termasuk. Ada mencairnya es di kutub. Tadi siapa namanya? Saskia. Sama yang apa perubahan iklim siapa namanya? Octavia. Saskia menjawab es mencair di kutub. Kemudian Octavia menjawab perubahan iklim. Oke, jadi pada pelajaran hari ini kita belajar global warming. Yang di sini anak-anak harus tahu bahwa perubahan iklim seperti yang disebutkan oleh Octavia tadi itu sulit diprediksi. Bisa jadi nih, sekarang ini harusnya musim apa misalkan? Musim kemarau, ternyata yang terjadi musim hujan. Itu apakah dampak dari perubahan iklim pemanasan global? Iya, jadi banyak perubahan yang kita rasakan itu banyak dari pemanasan global itu. Seperti banjir, longsor, kekeringan, angin ribut, dan lain sebagainya. Lalu pemanasan global itu disebabkan oleh apa? Oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca. Ada yang tahu emisi gas rumah kaca? Nanti kita akan pelajari bersama emisi gas rumah kaca ini nanti disebut sebagai efek rumah kaca. Begitu ya, bukunya sambil dibuka. Oke, di sini ada suatu orientasi masalah. Jadi Ibu minta anak-anak semua untuk membuka sebuah e-book yang memang sudah dikembangkan. Sheila, coba Sheila bacain yang paragraf pertama dong, orientasi masalah. Oke, jadi inti dari orientasi masalah yang akan kita pecahkan adalah bahwa lumbung pangan di Indonesia ataupun di negara lain ya, itu lagi krisis karena pemanasan global. Nanti kita akan selidiki bersama ya, kenapa hal itu tadi bisa terjadi. Jadi di sini kita akan berkelompok. Jadi kita akan berkelompok untuk memecahkan masalah yang tadi disampaikan di orientasi masalah. Kita mau praktikum tentang efek rumah kaca gas ini pakai PET simulation. Dibuka e-booknya, diklik link yang ini nih. Ini diklik linknya. Maka kita nanti akan diarahkan ke praktikum PET. Ya. Ini yang buka petnya siapa? Oke, mantap. Oke, udah ya berarti. Ini kelompok 2 ya tadi ya?
Oke, sudah semua mengerjakan? Semua kelompok? Semua kelompok mempresentasikan jawabannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Dani. saya juga nomor 3, yaitu berdasarkan analisis, yaitu mengenai mengapa bisa terjadi suatu pemanasan global atau global warming, yaitu ketika cahaya matahari masuk ke dalam bumi, kemudian memantul dengan membawa gas-gas yang berbahaya berupa CFC, metana, karbon dioksida dan lain sebagainya. Itu memantul dari permukaan bumi kemudian menuju ke atmosfer, dan ketika pantulan itu telah terbawa ke dalam atmosfer, gas-gas tersebut dapat merusak sebuah ozon bumi yang kemudian akan mengakibatkan menipisnya ozon, dan di situ akan terjadi lonjakan pemanasan dan pendinginan pun telah terkurangi dengan signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berpengaruh karena awan yang rendah dan tebal sebagian besar memantulkan sinar matahari, mendinginkan permukaan bumi. Fungsi untuk melindungi permukaan bumi agar tidak secara langsung terkena sinar matahari. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Oke, tadi kan udah presentasi kelompok, dapat disimpulkan gimana? Awan itu penting atau nggak di bumi? Penting. Kalau nggak ada awan gimana? Panas. Saya akan menyampaikan sedikit materi untuk penguatan kita terhadap yang kalian lakukan tadi. Pemanasan global itu apa? Peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Maka pemanasan global itu identik dengan bumi yang panas. Itu pemanasan global yang terjadi bertahap dan berkelanjutan. Jadi sebenarnya pemanasan global ini sangat susah ya untuk kita hindari, kecuali memang ada kesadaran dari kita secara masing-masing pribadi untuk mencegah pemanasan global ini. Kemudian kira-kira penyebabnya apa? Yang pertama, deforestasi. Deforestasi itu apa? Proses pemanasan permukaan benda langit, dalam hal ini bumi, yang mana diakibatkan terakumulasinya gas-gas rumah kaca seperti yang disebutkan Yoga tadi. Jadi itu semua terakumulasi di benda langit. Jadi itu menyebabkan pemanasan global. Kemudian yang kedua ini tentang efek dari emisi gas bahan bakar tadi seperti motor, apalagi coba yang menghasilkan gas, mobil, pabrik. Nah sebenarnya ya Indonesia kan banyak kendaraan ya, termasuk juga pabrik-pabrik itu mereka membuang asap-asap emisinya secara
bebas. Padahal seharusnya disaring. Maka pabrik-pabrik itu harus menyaring asap-asapnya. Seperti kalau sekarang kan mungkin udah agak apa ya, masyarakat sedikit lebih sadar. Mereka sudah mulai menggunakan kendaraan apa? Listrik. Sebagian banyak udah pakai itu. Mobil atau motor listrik itu salah satu upaya juga yang bisa kita lakukan. Gas limbah industri. Jadi limbah industri juga menyumbang penyebab dari pemanasan global. Kemudian ada penggundulan hutan. Penebangan hutan secara liar, secara masif itu bisa berdampak seperti juga yang dijelaskan Yoga. Kenapa kalau hutan ditebang banyak karbon? Iya, karena kalian pasti tahu fotosintesis kan? Fotosintesis itu dari pohon yang menghasilkan oksigen. Tapi kalau pohonnya nggak ada, gimana oksigennya mau ada? Begitu ya. Kemudian ada dari polusi metana karena peternakan. Sebenarnya peternakan itu menghasilkan gas metana. Makanya banyak juga inovasi yang dilakukan untuk mengubah gas dari kotoran sapi misalkan menjadi gas untuk masak di rumah. Itu salah satu upaya. Iya, biogas, benar. Kemudian ada CFC. Nah, ini banyak sekali di peralatan rumah tangga, misalkan CFC free gitu. Karena sebahaya itu CFC untuk pemanasan global. Iya, benar. Terus juga boros penggunaan listrik. Jadi kita harus hemat penggunaan listrik seperti mematikan lampu kalau sudah tidak dipakai, seperti itu ya. Kemudian ada polusi udara dari industri pabrik dan juga ada sampah plastik. Saya pernah baca kalau Jogja itu sampahnya banyak, iya atau enggak? Iya. Gimana? Oh iya. Nah, kalian sebagai warga Jogja, saya juga harus lebih aware untuk sampah ya. Ini kan udah ada yang bawa tumbler itu bagus. Itu salah satu upaya kita untuk mengurangi sampah plastik gitu ya. Oke, dampaknya apa sih global warming? Yang pertama ada temperatur bumi semakin tinggi. Kalian ngerasa nggak kita tuh kepanasan banget gitu? Iya, karena memang suhunya makin tinggi. Iya, sebenarnya iya, tetapi ditambah pemanasan global, jadi lebih panas. Kemudian mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Seperti berita kalau diprediksi Jakarta akan tenggelam, salah satunya efek dari pencairan es juga. Kemudian ada meningkatnya muka air laut, meningkatnya intensitas cuaca ekstrim yang sering seperti El Nino. Saya baca di buku LKS kalian juga ada. Dan ada kepunahan spesies, kegagalan panen. Nah, kegagalan panen ini sesuai dengan rumusan di orientasi masalah kita tadi, yaitu bahwa pemanasan global berdampak pada pertanian ya. Terus ada juga penipisan lapisan ozon, begitu ya. Upaya yang bisa kita lakukan tentunya dengan bijak menggunakan energi, kemudian juga bisa beralih ke teknologi biogas ataupun bisa motor listrik dan lain sebagainya. Oke, untuk pelajaran hari ini sekian. Kita bisa dari pelajaran hari ini kita bisa tahu ya dampak dari pemanasan global itu sendiri, penyebabnya apa, dan upaya kita untuk mengatasinya. Jadi berdasarkan praktikum yang udah dilakukan juga, kita tahu seberapa penting dari awan itu sendiri. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian ya. Ada pertanyaan? Untuk pelajaran hari ini saya akhiri ya. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat di kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.